Oke, nah ini kita lanjutkan ya. Jadi bukan lanjut sih, ini meresponi ada satu pertanyaan untuk mensimulasikan sistem off grid gitu ya. Nah ini kita langsung aja, kebetulan ini udah ada yang sebelumnya. Jadi untuk ini saya tidak perlu cerita panjang lebar karena sudah pernah kita bahas. Kita langsung aja masuk ke data yang ada di bawahnya ya, untuk memasukkan parameter-parameternya. Jadi ini pertama parameternya seperti biasa kita sesuaikan aja dengan produksi yang optimal ya. Nanti kalau teman-teman mau mengoptimasi, lihat video batch simulation itu supaya kita dapat berapa sebenarnya tilt yang paling bagus dan pitch yang paling bagus optimal untuk produksi panel surya kita. Nah, setelah orientasinya sudah kita atur, kita masuk yang di sini ya, user needs ya. Jadi ini adalah parameter penting yang harus kita masukin. Karena off grid itu kan dalam bahasa sederhananya sistem panel surya yang berdiri sendiri ya. Dia tidak tergantung dari sumber lain, misalnya utility grid atau PLN ya. Kadang ada orang yang menyebutnya untuk dalam satu site skala yang besar, sistem PV di hybrid dengan genset itu pun disebut off grid. Nah, di sini juga kita ada nanti sistem yang mengharuskan dia, bukan mengharuskan ya, memberi opsi apakah sistem ini punya backup genset atau tidak gitu. Nanti itu berkaitan sama kemampuan dia mendukung beban sepanjang tahun gitu. Nah, jadi untuk membuat sistem kita benar-benar mampu menyuplai beban, jadi kita beban-beban tersebut harus kita masukin ke dalam aplikasi ini supaya kita bisa uh, memetakan berapa kebutuhan panel surya dan baterai ya untuk mendukung beban-beban tersebut. Nah, jadi ada beberapa pilihan untuk memasukkan bebannya. Yang pertama itu tadi adalah kita masukin nih apa-apa aja materialnya. Misalnya ini lampu ya. Misalnya kita punya di rumah, kalau misalnya ini rumah ya, 15 lampu misalnya. Kemudian kita punya 2 TV misalnya. Kemudian kita punya 3 domestic appliance misalnya itu AC atau apapun gitu ya. Nah, ini misalnya ada 2 kulkas gitu ya. Dan ini ada satu mesin cuci. Nah, kemudian misalnya ada eh, satu apa lagi ya gitu ya. Apa kira-kira contohnya? Misalnya eh, microwave gitu. Gini ya. Nah, kemudian watt-wattnya diisi gitu. Berapa nih? Misalnya lampunya 10 watt, kemudian untuk TV-nya itu 90 watt, misalnya ada TV 90 watt nggak ya? Contoh aja ya. Nah, misalnya ini 125 watt ya. Untuk apa tuh kulkasnya berapa kWh per hari gitu kan. Misalnya 24 kWh ya. Terus ini mesin cuci itu misalnya 150 watt, microwave-nya mungkin 350 watt gitu. Nah, setelah itu kita masukin ke jam-jam distribusinya gitu. Jam-jam distribusinya misalnya lampu kita mulai di jam, misalnya di jam berapa ini? Ini kan caranya ini ya, di klik, di drag, ditahan, kemudian kita arsir aja nih jam-jamnya. Nah, ini dari jam 6 sampai jam 6 contoh ya. Kalau menghapusnya di klik kanan ya, klik kanan ditahan, kemudian kita arsir. Nah, TV misalnya dari jam 6 sampai jam 9 gitu. Nah, ini AC misalnya ya, AC dari jam
9 sampai misalnya jam ini gitu ya. Contoh untuk microwave-nya misalnya di jam sebelum makan siang, kira-kira begini. Nah, ini kemudian di OK-in, baru dia nanti hourly distribution-nya itu sudah oke semua. Baru kita OK-in. Nah, setelah kebutuhan user sudah kita isi, baru kita masuk ke sistemnya, ya. Nah, sistemnya ini yang harus kita pilih, ya, itu tegangan baterainya kita main di berapa, rata-rata mungkin di 48 ya, atau 51 kalau kita pakai lithium. Nah, ini kita pilih pakai lithium dulu, jadi nanti dia ini bertukar nih 51 karena dia tegangan baterainya 51. Nah, kemudian ini kita bikin ini ya, apa tuh, ada pertanyaan requested autonomy. Ini artinya autonomi yang kita minta itu berapa hari. Artinya itu kemampuan sistem ini, baterai ini kemampuannya berapa hari untuk bisa menyuplai beban tanpa ada dukungan matahari atau pengisian. Karena misalnya hujan, mendung, jadi tidak bagus gitu ya pengisiannya, dan kita minta berapa hari. Semakin besar pula nanti kebutuhan baterai yang dia minta gitu. Nih 62. Nah, kita mungkin bikin 2 hari ya. 2 hari itu jadi 25 pack. Ya, 25 pack baterai yang kita gunakan. Oke, kita coba ambil ini saja dulu. Kemudian, nah kalau misalnya pilot ini ya, enter accepted pilot ini adalah singkatnya berapa persen sistem ini diizinkan untuk miss, gitu. Artinya dalam 1 tahun itu berapa persen dia blackout karena baterainya drop, tidak ada pengisian karena mendung, berapa persen yang kita izinkan. Nah, ini dia. Nah, masuk ke PV array. Nah, misalnya kita pakai PV array, contohnya kita pakai panel surya ini ya. Nah, untuk solar charge controlnya kita pilih, terserah ya teman-teman pakai apa. Misalnya ini Morningstar ya. Oke, Morningstar saya pakai yang ini ya, jadi dia langsung suggest pakai 3. Untuk serinya dalam satu string itu dia suggest itu 4 seri. Kalau 4 seri tegangan VOC-nya masih 188, dia maksimum 200 ya. Dan MPP-nya di 48 sampai 200. Jadi range ini masuk ya. Oke, nggak apa-apa, kita pakai suggest-nya dia 4 seri. Dan berapa paralel nih? Jadi, dia bilang kalau misalnya 2, nah kalau begini dia jadi pakai 13. Kalau 2 berarti ada 8 string, berarti setiap MPPT itu kebagian 4 string ya. Nah, kita lihat dulu kalau seperti ini. Kita run. Nah, kita lihat loss diagramnya. Oke, ini dia. Jadi ada sekitar 8% kehilangan produksi panel suryanya hilang sepanjang tahun, itu sekitar 8%. Ya, ini disebabkan oleh baterai yang penuh ya. Jadi memang di sepanjang tahun produksi itu kan naik turun ya. Misalnya ada musim hujan itu produksinya berbeda sama musim kemarau. Kemudian bukan saja musim, setiap bulan pun ini kadang-kadang bisa berbeda. Rata-rata kalau di Indonesia mungkin Agustus yang mungkin produksinya bagus. Nanti kalau misalnya masuk Desember, Januari udah musim hujan, produksinya kurang bagus. Nah, jadi yang baterai full ini adalah waktu dia produksi dalam 1 bulan itu bagus, jadi penyinarannya baik, jadi dia losses karena baterainya full, bebannya tidak ada, dia akan terbuang gitu. Sebaliknya ini ada missing energy ya, missing energy sebesar 4,2. Jadi ini yang akan kehilangan ya, misalnya di Desember atau Januari musim hujan parah gitu,
Jadi matahari tidak cukup ngejar untuk mengisi penuh baterai lagi. Jadi dia kemungkinan bisa ada kehilangan dalam 1 tahun ini ya. Jadi dalam 1 tahun kemungkinan kita akan mengalami 4% padam listrik. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menentukan sistem atau user need ya, user need ini untuk yang kita tidak tahu nih, kita nggak mau tahu atau tidak terlalu paham ya kebutuhan apa-apa aja. Jadi ada beberapa metode yang dibuat oleh PVSys untuk memudahkan kita. Pertama kita bisa membuat konsumsi yang tetap ya, konstan, fixed constant consumption, misalnya selama 1 tahun ya, berapa kWh dia selama 1 tahun. Nah kalau KW ini berarti sepanjang waktu dia berapa, misalnya 1 KW sepanjang tahun itu 1 KW dia 24 jam itu bebannya segini konstan. Kalau kita mau rata-ratakan dalam 1 tahun itu berapa KWH gitu ya, atau berapa MWH. Nah seperti itu. Kemudian ada juga yang monthly ya. Jadi ada tahunan, ada bulanan juga. Nah, jadi 1 bulan itu berapa? Nah, ini mungkin masuk ke tab selanjutnya, monthly value-nya. Nah, ini bisa kita isi Januari, berapa konsumsi kita, gitu. Februari berapa konsumsinya. Ini kan bisa kita lihat dari histori pemakaian PLN kita ya, misalnya. Seperti itu. Kalau kita mau simple, tapi kalau misalnya site yang baru ya, new site gitu yang kita nggak tahu, memang untuk PLTS terpusat kan kita harus hitung manual ya berapa kebutuhan per rumah tangga gitu kira-kira supaya sistem ini mampu mensupport. Tapi kalau misalnya sudah existing, sudah ada data sebelumnya, kita bisa masukin nih. Misalnya dalam 1 bulan kita menghabiskan 2.300.000 gitu ya. Nah, ini kita bagi aja ke tarif dasar listrik kita, misalnya 1.700 kurang ini ya. Nah, jadi kita setiap bulan itu rata-rata sekitar 1.353 kWh. Ya udah, kita masukin lah itu 1.353 tadi nih. Ini coba kita ganti ya KWH per month ya. Nah, ini tadi 1353. Nah, jadi dia masuk ke semua ya. Januari agak tinggi karena dia 31 hari, ini 28 hari, ini 31, ini 30, nah begitu ya. Ini 31 lagi begitu. Oke, kemudian masuk ke sistem atau bisa masuk ke sistem ya. Kita lihat dulu dia dengan seperti itu seperti apa. Nah, ini lebih banyak lagi lossesnya, berarti dia memang lebih kecil ya sistemnya dari yang kebutuhan kita tadi. Nah, jadi kalau misalnya off grid ini memang rata-rata gede ya, karena semakin rendah ini nanti miss-nya di sini semakin besar. Kekurangan kita itu semakin besar. Jadi menyeimbangkan ini itu yang perlu seni dari seorang PV engineer ya, begitu. Rata-rata kalau saya sih ngejar ke sekitar 14, 15, 17% itu untuk kemampuan sistem PLTS kita. Nah itu karena terlalu besar misalnya kita mau kecilin gitu, jangan sebesar itu kira-kira ya. Nah kalau ini, nah ini malah kecil kan nih, kecil ya kan, baterai full tapi missing energinya juga makin membesar ya. Nah ini apa, bagaimana cara kita mengaturnya saja ya. Misalnya oke, dia panel suryanya kan eh, jadinya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita bisa menghemat 8 keping. Jadi saya mau sistemnya itu pakai backup genset aja. Nah ini kita masukin backup genset. Ya, kemudian kita pilih misalnya pakai yang 1500 gitu. Powernya misalnya 1000 1 kW misalnya, bisa nggak ya? Oke.
Oh, nggak support ya, nggak support ininya, MPPT-nya. Saya nggak tahu kenapa nggak support ya. Oke, ini tadi eh, MPPT-nya nggak support katanya ya. Jadi kita pakai yang generic aja ya untuk menunjukkan saja ya bagaimana sistem backup ini bekerja. Jadi saya bikin backup gensetnya pakai yang 3 kW, kemudian kita simulasiin. Nah, ini dia langsung yang miss itu tadi backup generator ya, sekitar 1% ya, jadi masuk seperti itu ya. Oke, nah jadi eh, buat teman-teman yang paling penting dalam mendesain off grid itu kita harus tahu dulu bebannya seberapa besar ya yang user needs ini tadi. Nah, kan ada beberapa tadi ya, ada yang fix konstan selama 1 tahun, ada monthly, ada daily juga ya, daily seperti uh, beban per jam-jamnya berapa gitu. Ini kita bisa juga di drag dari sini. Nah, ini di drag, ini di drag, aduh, nah ini di drag ya seperti itu ya. Jadi bisa disesuaikan. Ada lagi dia yang probability ya. Ini kita andai-andai gitu. Misalnya kita bikin dulu stepnya per mungkin per 1000 aja ya, 1000 watt ya. Atau enggak usah deh per 100 watt aja, per 100 watt. Jadi ini rumah kita ya, kira-kira begitu. Nah, jadi berapa persen dalam 1 hari atau dalam satuan waktu itu kita main di beban 0 sampai 100. Misalnya ini pagi-pagi kayaknya cuman sedikit ya bebannya, paling mungkin 2 jam doang tuh yang 100 watt. Jadi kita bikin misalnya 10% gitu. Nah, di 100 ke 200 wattnya ada berapa persen? Mungkin 30% gitu kan. 200 ke 300-nya berapa? 40%. Nah, di 300 ke 400-nya berapa? 50%. Ini 60%. Nah, nanti dia ngecas sendiri sih sampai benar-benar dia ditotalin 100. Ini mungkin 30% lagi. Nah, beginilah kira-kira bentuknya. Jadi kalau ditotalin 100%. Begitu. Nah, apalagi ya, ini household consumer yang mungkin kayak tadi ya yang sebelumnya kita buat. Nah ini kalau misalnya kita punya data sendiri ya, kita bisa masukin di sini apanya, CSV-nya kita bisa masukin di sini. Atau kita bisa ada template-template ya, komersial misalnya yang seperti ini. Nah, jadi ada template-nya. Ini load profile juga. Seperti itu, teman-teman. Saya harap bisa membantu yang sedang mencari informasi bagaimana mendesain off-grid ya. Terima kasih sudah menonton. Ciao.